PSSI memberikan instruksi khusus kepada Timnas Indonesia untuk memaksimalkan laga kandang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan total 6 pertandingan tersisa, 4 diantaranya diadakan di kandang sendiri. Langkah ini dinilai sangat penting demi membuka peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 4 pertandingan. Skuad Garuda belum pernah mencatatkan kemenangan, dengan hasil 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Hasil tersebut diperoleh dari pertandingan imbang melawan Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, Bahrain, 2-2, dan kekalahan tipis dari Cina, 1-2. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih harus melakoni laga berat melawan Jepang, baik di kandang maupun tandang, dan juga akan bertemu kembali dengan Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Dari total 6 pertandingan sisa, 4 laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 2 laga lainnya di Jepang dan Australia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyebutkan pentingnya meraih poin penuh di laga kandang. Dari 6 laga, kita punya 4 kali kesempatan main di kandang. Ini harus dimanfaatkan penuh. Kita harus bisa dapat poin maksimal dari laga kandang melawan Bahrain, Cina, dan Arab Saudi, mengingat ini jadi kesempatan besar kita. Sedangkan untuk laga tandang di Jepang dan Australia, kita harus realistis, syukur kalau bisa dapat poin, ujar Arya kepada wartawan. Di grup C, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih memiliki peluang di putaran keempat kualifikasi. PSSI menyadari persaingan yang ketat, namun percaya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion GBK, Timnas Indonesia bisa mengumpulkan poin maksimal dari laga-laga kandang ini. Berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan Timnas Indonesia di grup C. 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia. 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober 2024, Bahrain 2-2 Indonesia. 15 Oktober 2024, Cina 2-1 Indonesia. Laga berikutnya. 15 November 2024, Indonesia versus Jepang. 19 November 2024, Indonesia versus Arab Saudi. Dengan 4 pertandingan kandang ke depan, PSSI berharap skuad Garuda dapat memperjuangkan poin maksimal demi membuka peluang lolos ke putaran berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya pesan khusus bagi anak asuhnya jelang 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menekankan pentingnya fokus pada performa tanpa merasa terbebani, meskipun Garuda masih berada di peringkat kelima grup C. Indonesia akan menghadapi 2 tim tangguh di kandang sendiri bulan depan. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, setara dengan Cina di dasar klasemen. Namun, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari posisi kedua yang diisi Australia, sehingga peluang untuk terus maju masih terbuka. Shin Tae-yong menyadari bahwa mengejar posisi puncak klasemen adalah tugas berat. Meski demikian, dia ingin para pemain menikmati setiap pertandingan tanpa tekanan berlebihan. Saya ingin tim menikmati setiap pertandingan tanpa terlalu terbebani dan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NET. Shin juga menyoroti pengalaman yang masih terbatas di antara para pemainnya, serta kurangnya jam terbang di klub. Namun, ia optimis bahwa dengan perjuangan konsisten, rasa percaya diri tim akan meningkat dan berimbas pada performa yang semakin baik. Juara dan runner-up dari grup A hingga grup C akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat, dan peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal grup C. Saat ini,
Mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard. Keduanya pernah bertemu pada laga persahabatan antara Korea Selatan dan Maroko di Tissot Arena pada 2017, saat Shin melatih Korea Selatan dan Renard memimpin Maroko. Kala itu, Korea Selatan kalah dengan skor 1-3, meski diperkuat bintang seperti Son Heung-min. Kali ini, Shin Tae-yong berharap dapat memperbaiki catatan tersebut sekaligus meraih kemenangan berharga bagi timnas Indonesia di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar baik datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis. Menurutnya, timnas Indonesia bisa lolos ke babak playoff jika berhasil mencapai posisi 3 atau 4 di grup C. Saya yakin sekali bahwa kami bisa mencapai target untuk ke ronde 4, ungkap Shin Tae-yong setibanya di Jakarta. Jika Jordi Amat siap bermain kembali, kemungkinan besar kita bisa melihatnya tampil dalam laga berikutnya, termasuk saat menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Kehadiran Jordi tentu akan menjadi tambahan kekuatan penting di lini pertahanan timnas Indonesia, yang kini semakin dipersiapkan untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Timnas Indonesia sendiri tengah berfokus memaksimalkan setiap peluang, agar impian berlaga di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Semangat optimis Shin Tae-yong dan pulihnya pemain-pemain kunci seperti Jordi Amat diharapkan dapat memperkuat langkah skuad Garuda untuk terus maju di kompetisi internasional ini. PSSI masih menunggu kembalinya Shin Tae-yong dari Korea Selatan untuk menggelar persiapan menuju 2 laga penting timnas Indonesia di Jakarta pada bulan November mendatang. Setelah melakoni 2 partai tandang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, Shin kembali ke negaranya untuk beristirahat sejenak. Saya belum tahu persis kapan datangnya, tapi secepatnya karena akan ada persiapan timnas Indonesia melawan Jepang, kata Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, kepada awak media. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung pada 15 November mendatang, diikuti oleh pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang saat ini tengah dalam proses persiapan untuk menghelat partai tersebut. Terkait komposisi pemain untuk 2 laga ini, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Shin Tae-yong. PSSI sendiri belum menerima laporan dari pelatih asal Korea Selatan itu mengenai daftar pemain yang akan dipanggil. Kami masih menunggu Shin Tae-yong, termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan yang pasti kan pada saat itu sedang FIFA Matchday. Jadi kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, jelas Yunus. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama setelah hasil kurang memuaskan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Dukungan dari masyarakat dan pendukung sangat penting dalam momen ini, terutama dengan adanya dukungan dari ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir untuk mendukung Shin Tae-yong. Dengan semangat juang yang tinggi, Garuda Merah Putih diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di 2 pertandingan tersebut. Selain itu, PSSI dan Kemenpora juga saat ini sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang pada bulan November.